Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang software MATLAB ya, dengan tema pembelajaran kali ini dengan tema bilangan bulat yang diaplikasikan pada data signal dan image. Jadi bilangan bulat ini akan kita manipulasikan pada data tersebut ya dengan menggunakan aritmatika dasar, yakni seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke. Kemudian data ini bisa diperoleh dari pustaka MATLAB sendiri ya. Jadi kita panggil dari data tersebut yang sudah dicontohkan oleh software MATLAB. Oke, adapun bilangan bulat tadi ya, integer maksudnya. Integer itu di dalam software MATLAB itu ada beberapa tipe, diantaranya integer 8, integer 16, kemudian integer 16 yang tidak dikasih tanda atau unsigned integer 16 gitu ya. Kemudian untuk unsigned integer 16 ini atau U integer 16 ini dianggap akan digunakan sebagai variabel ya, waktu. Di waktu nanti akan disimpan dalam bentuk U integer 16. Sementara data image yang lainnya akan disimpan dalam bentuk integer 8 kemudian 16. Oke, yang pertama itu ialah kita akan memanggil dulu fungsi load ya. Load ini akan memanggil data yang disediakan oleh software MATLAB. Oke, di sini saya sudah membuat program M-file-nya terlebih dahulu. Kurang lebih M-file-nya seperti ini. Kemudian dikasih dengan nama aritmatika bilangan bulat pada data signal dan image. Itu nama M-file-nya. Kemudian ini model programnya. Ini adalah proses memanggil data integer signal yang pertama. Oke, langsung saja kita evaluasi data ini yang pertama, program yang pertama. Jadi di sini saya tidak akan langsung menjalankan secara langsung ya program ini, tapi saya jalankan baris per baris ya, karena tujuan ini untuk membahas ya juga ya. Oke, di sini setelah kita jalankan diperoleh di sini signal 1, 2, 3, dan 4, kemudian time gitu ya. Jadi sebelumnya kalau kita menghapus dulu clear gitu ya, di sini sebelumnya nggak ada ya, kosong. Kemudian kita panggil ulang, kemudian kita enter. Nah, baru muncul ya. Oke, ini panggilan yang pertama ini sama. Kalau saya memanggil tadi klik kanan, kemudian evaluasi selection sama ya, tujuannya sama. CLC clear, kemudian signal. Oke, sama ya hasilnya. Nah, kita lihat signal yang dihasilkannya itu seperti apa. Kita panggil signal 1. Nah, kurang lebih datanya seperti ini. Ada minus 9, minus 6, 12. Oke. Kemudian kita lihat data signal 2. Signal 2 27, kemudian signal 3, oke, sampai 164, kemudian signal 4, oke, 4, ada 4000. Kemudian kita tengok juga waktunya, time 1, oke, ada 1000. Kalau kita lihat data semuanya secara keseluruhan, size-nya itu ada 7500 baris, 7550 baris dalam satu kolom. Jadi per kolom ya barisnya semua. Jadi size-nya ini sama. Kemudian ini adalah tipe datanya tadi, ada integer 8, kemudian waktunya sebagai U integer 16, yang signal 4 juga sebagai U integer 16, sementara signal 3 sebagai integer 16, kemudian signal 1 dan 2 integer 8. Oke, kemudian setelah itu setelah kita lihat model datanya, kemudian kita ingin lihat dulu bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya ini kita evaluasi, kita upload.
Kita figur dulu, figur. Oke, kita kasih figur saja di sini, figur. Oke. Ini fungsi figur ini adalah untuk membuka jendela gambar, sepertinya jendela kosong, jendela gambar kosong. Kemudian baru kita jalankan fungsi floatnya, nanti akan diplotkan di gambar ini. Kita evaluasi. Oke, jadi seperti ini bentuk signal yang dihasilkan ya oleh bilangan integer tadi. Kemudian di sini kan kita butuh grid ya, grid. Kita klikkan grid, grid on. Oke, muncul gridnya. Kemudian untuk membedakan data signal apa? Ini kan waktunya sebagai sumbu X, signal 1 sebagai sumbu Y, kemudian plot yang kedua signal time 1 sebagai sumbu X, kemudian signal 2-nya sebagai sumbu Y. Kita ingin lihat biasanya kan kalau untuk buat legend itu plot yang pertama, kemudian data signal 1, kemudian plot yang kedua sebagai signal 2. Jadi secara berurutan ya membuat legendnya. Jadi kalau kita buat ini terbalik, maka akan menampilkan data yang ambigu ya, atau salah, karena kita ngeplot datanya signal yang pertama terlebih dahulu. Jadi maka legend yang pertama itu adalah legend 1 dulu, signal untuk 1 dulu. Kemudian untuk legend yang keduanya sesuaikan dengan plot yang untuk yang kedua, yakni signal 2, maka ini signal 2 juga. Oke, kita buat legendnya, kita evaluasi ini. Oke, proses. Oke, ini dia. Jadi signal 2 itu gambarnya garisnya berwarna merah, sementara signal satunya itu garisnya berwarna biru. Nah, jadi sekarang kita akan mulaikan aritmatikanya. Proses aritmatikanya itu kita buat proses aritmatikanya. Matematikanya. Yang pertama adalah penjumlahan ya, penjumlahan. Dicontohkan penjumlahan. Jadi signal 1 dijumlahkan dengan signal 2. Nah, jadi data ini ya, signal kalau kita lihat secara manual, signal 1 dan 2 ya. 1, oke, ini signal 1 ditambah signal, kita hapus saja dulu VLC, kemudian signal 1 plus signal 2. Nah, kurang lebih datanya ini seperti ini ya. Kita simpankan saja penjumlahan, namanya penjumlahan. Oke, sama dengan nah ns penjumlahan. Jadi data penjumlahan signal signal 1 dan 2. Oke. Penjumlahan signal 1 dan 2 kurang lebih datanya seperti ini ya. Oke, kita wash. Jadi ada size-nya masih sama ya, 7550 baris dalam satu kolom. Jadi dia ditambahkan signal 1 dengan signal 2, cuma penjumlahan seperti itu saja. Jadi kalau kita lihat kebenarannya, kita lihat dulu seperti ini. Oke, dia 55. Kemudian dari sini kita lihat signal 7550. Oke, size-nya kita was saja, was. Kemudian kita panggil signal 1 yang ke 7550. Oke, 28. Kemudian signal 2. Oke, 27. Oke, sekarang kita lihat di sini minus 28 kemudian minus 27. Jika dijumlahkan dia minus 28 ditambah minus 27. Oke, minus 25, minus 55 ya. Jadi sekarang kita cek penjumlahan terakhir signal dari penjumlahan signal tadi kan minus 55. Jadi berarti data yang terakhir dari signal 1 kemudian data yang terakhir dari signal 2 jika dijumlahkan di hasilnya minus 55, dan ini tersimpan pada variabel penjumlahan signal 1 dan 2. Jadi kita cek benar atau tidaknya, kita tulis ulang secara manual.
kita cek seperti ini. Signal 1 yang terakhir minus 28, kita cek berapa nilai yang terakhirnya. Kemudian signal 2 kita cek yang terakhirnya. Kemudian di sini dia dapat 28, kemudian ini minus 27. Jadi kita cek ulang, kita jumlahkan juga sama ya, hasilnya minus 55. Oke, dari situ kita yakin bahwasanya ini proses aritmatika yang yang untuk penjumlahan sudah benar. Kemudian kita akan lihat grafik hasil dari penjumlahan tersebut. Oke, di sini fungsinya CLA ini adalah untuk menghapus gambar ya, gambar sini. Ini fungsinya akan dihapus. Sebagai contohnya, kita upload buat figur baru, kita jalankan ulang yang ini ya. Oke, kita buka saja. Nah sini. Kemudian ini kita evaluasi CLA ini fungsinya adalah untuk menghapus gambar ya. Atau kita buat komentar saja. Untuk menghapus gambar hasil plot pada jendela figur. Oke, itu CLA. Ini kita evaluasi, maka ini gambar ini akan dihapus. Oke, kemudian kita evaluasi. Nah, ini dia akan dihapus. Tapi datanya masih ada ya. Data ininya, grade-nya, kemudian legendnya masih ada. Sementara gambaran sendiri itu sudah dihapus. Jadi, sekarang kita akan buat plotnya tadi. Kalau di sini prosesnya signal 1 plus signal 2. Sementara kita tadi namanya penjumlahan ya, penjumlahan signal 1 dan 2. Jadi kita buat saja yang ini prosesnya sama. Proses sama, nilainya sama. Oke. Kemudian kita uploadkan. Kita upload, kita lihat datanya. Kita upload di sini, kemudian kita evaluasi. Nah, ini adalah hasil plot dari penjumlahan signal 1 dan signal 2. Kemudian kita lihat bagaimana data tersebut ya di titik saturasinya gitu ya. Kita hold on terlebih dahulu. Fungsi hold on ini adalah untuk menahan ya. Jadi nanti ada plot yang berikutnya yang ini yang diperoleh saturasinya diperoleh dari penjumlahan nih, hasil penjumlahan data ini tadi disamakan dengan integer yang 8. Kemudian data tersebut akan di-plot ke sini. Di hold on, kemudian akan di-plot di sini. Oke, sekarang kita sudah jalankan yang ini terlebih dahulu. Saturasinya, evaluasi, oke. Dapat nilai saturasinya, ini sudah muncul. Kemudian kita upload. Oke. Jadi di sini kalau kita kita perbesarkan, ada R dengan D, artinya red, kemudian jenis tandanya diamond, gitu ya. Atau jika kita ingin merubahnya, ini cuma jenis titik yang terakhir di sini ya, yang di bawah ini. Ini fungsinya cuma untuk merubah situ saja. Jika kita ingin merubahnya dalam bentuk star juga bisa. Kita buat seperti ini, star. Oke, kita jalan ulang. Kita buat, jalankan dari sini. Atau dari sini saja kita buat figur baru. Figur baru, kemudian kita jalankan yang di sini. Oke. Nah, akan dihasilkan gambar yang sama, tapi tanda untuk titik saturasinya itu berbeda ya. Di sini bintang, kemudian di sini diamond. Jadi itu makna dari yang sebelumnya. Di sini RD, red tapi diamond. Oke. Selanjutnya itu dikasih hold on. Kemudian hold on-nya masih aktif. Kemudian dikasih dengan tanda diamond, kemudian tanda star ya juga. Di sini tadi sampai sini. Kemudian dikasih grade. Ini kasih grade, kemudian ini juga dikasih grade. Oke. Kemudian hold off-nya kita cukupkan sampai di sini. Nah,
Jadi kurang lebih seperti itu dalam memanipulasi data signal pada software MATLAB, yakni dengan data bilangannya integer. Oke, di sini sudah melihat variabel yang aktif, sudah menggunakan perintah was, sudah, kemudian plot data ini sudah, kemudian grid on sudah, mengoperasi memanipulasi tambah kurang sudah tadi ya. Jadi di sini saya cuma contohkan tadi menambah ya. Jika ingin membuat contoh baru, silakan, atau kita buat contoh yang baru boleh juga. Di sini kita buat figur, kemudian di sini kita copy. Di sini ada ini saturasi. Di mana tadi? Mulai dari sini. Kemudian di sini kita akan yang tadi penjumlahan, sekarang kita akan buat pengurangan ya. Plot namanya apa ya? Divide. Pengurangan saja. Pengurangan signal, decrease saja. Decrease gitu ya, pengurangan. Oke, that saja saya kasih nama. Kemudian di sini mana tadi penamaannya? Saturasi, that's a signal integer, that's a signal. Kemudian di sini kita hapus ya, cuma fungsinya untuk mencari data yang tersaturasi. Kemudian memperoleh data signal. Oke, di sini kita copy lagi yang ini, kemudian kita buat di sini, kita pastikan. Nah, di sini kita buat decrease, pengurangan ya, pengurangan signal 1, kita kasih tanda kurang. Oke, ini sudah kita buat, ini kita evaluasi yang ini. Kemudian ini proses pengurangan data signal 1 dan 2. Kemudian di sini proses plot, kemudian hold on, kemudian ini memperoleh titik saturasinya. Kemudian plot saturasi, kita buat ini nama yang baru ya. Saturasi depth. Kemudian di sini juga saturasi depth. Kemudian di sini juga sumsik. Oke, Ctrl Z. Sumsik. Kemudian saturasi depth. Kemudian kita kasih sini apa ya, titik saja, diamond. Kita kasih yang ini star, tapi warnanya blue, kalau sama tadi sebelumnya merah. Oke, ini dead signal, rasanya sudah pas. Coba kita jalankan. Ini CLC. Kemudian di sini kita jalankan evaluasi. Nah, jadi seperti ini. Sama ya datanya dengan data saturasinya sama. Coba kita ganti warnanya menjadi kuning, yellow. Oke, kita jalankan ulang. Oke, yellow. Cuma gambar berbeda tanda saturasinya saja satu ya. Jadi kalau penjumlahan tadi seperti ini, tanda saturasinya di bawah. Ini diamond, tanda diamond ini sama. Kemudian ini hasil dari yang ini penjumlahan, yang ini pengurangan signal 1 dan 2. Jadi titik saturasinya naik, sementara yang ini dengan penjumlahan titik saturasinya turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu dalam memanipulasi atau menggunakan operator aritmatika untuk memanipulasi data signal 1 dan 2 yang dibentuk oleh bilangan bulat. Oke, bagian signal ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan bagian berikutnya, itu ialah tentang bilangan bulat pada bagian image gitu ya. Jadi pada pembacaan image dengan menggunakan software MATLAB. Jadi di sini ada contoh strat.jpg, kemudian strat1.jpg, kemudian strat2.jpg, ini dari software MATLAB. Nanti kita akan lihat variabelnya dengan menggunakan perintah was. Kemudian dari sini nanti dengan menjalankan perintah was
tersebut kita akan tahu bahwasanya image itu 24 bit color yang disimpan dalam bentuk 3 elemen ya. Kemudian setelah itu kita akan tampilkan image-nya menggunakan perintah image. Menggunakan perintah image, image string 1, dan kemudian aksis equal nih fungsinya untuk merubah aksesnya nanti. Oke. Sekarang kita coba. Kita clear CLC. Kemudian kita buka jendela editor. Editor. Oke, yang ini editor. Pada bagian image ya. Oke, di sini tadi. Nah, pada bagian image yang pertama itu straight image 1 dan 2. Oke, yang ini ya. Oke, sekarang ini kita akan evaluasi. Oke, evaluasi yang ini straight.jpg. Yang ini kita evaluasi. Oke, dan masuk data 1, kemudian ini dia straight 1 namanya ya. Kemudian ini straight 2 belum dideklarasi, maka di sini juga straight 2 belum ada. Oke, sekarang kita jalankan straight 2-nya. Oke, maka akan muncul straight 2. Oke, kemudian kita lihat menggunakan perintah was straight 1 dan 2. Oke, berarti ini size-nya 480 baris, kemudian 640 kolom, 3 elemen. Di mana jenisnya itu adalah unsigned integer 8 datanya. Oke, sekarang kita nih CLA untuk menghapus gambar tadi. Di sini kita buat saja perintah baru yaitu figur ya. Kita tidak ingin menimpa gambarnya, kita buat gambar baru saja. Kita akan buat gambar, kita tampilkan image 1 dan 2-nya di jendela baru saja menggunakan perintah figur. Kemudian kita evaluasi yang ini, tampil gambar 5. Kemudian kita buat hasil gambar 1 tadi, kita tampilkan di gambar 5. Kemudian kita rubah aksesnya atau XY-nya, kita rubah disamakan equal, kemudian aksis off. Oke, jadi angka yang di sininya hilang ya, X label dan Y labelnya hilang. Kemudian kita buat jendela baru juga, figur, untuk menampilkan gambar yang kedua. Oke, kita evaluasi kembali. Ini kita buat gambar yang baru. Kemudian kita tampilkan gambar 2 seperti ini. Kemudian kita buat aksis equal. Oke, ini aksesnya. Kemudian kita hapus 0 angka-angka di X label dan Y labelnya. Tadi off kan, bukan dihapus ya. Oke, jadi gambar dari jalan 1 seperti ini, gambar dari jalan 2 seperti ini di figur 6. Oke. Sekarang kita akan manipulasi datanya. Manipulasi data dari image 1 tersebut ya dengan mengalihkannya dengan 0,5 atau setengahnya. Oke, dari straight 2. Jadi di sini dia menyimpan variabelnya, dinamakannya dollar. Jadi kalau dirubah namanya juga bisa ya, juga berjalan programnya. Di sini dia menggunakan perintah dollar. Oke. Jadi straight 2. Jadi kalau dilihat data 2-nya seperti ini. Straight ini straight 2 ya, straight 2. Oke, nah jadi ini lumayan lama ya. Lagi proses. Kemudian nah, jadi 0,5 akan mengalihkan straight 2. Straight 2 itu seperti ini datanya. Oke. Jadi setiap data yang tersebut akan dikalikan 0,5, artinya setengahnya ya. Oke, sekarang kita akan kalikan data ini semua. Data ini semua dengan 0,5, kemudian akan disimpan ke dalam variabel dollar. Oke, sekarang kita buka jendela editornya. Kita perintahkan seperti ini, dollar. Oke,
Nah, sekarang kita akan lihat was straight 2. Nah, di straight 2 itu ada, kita akan lihat straight 2. Kita akan cek nilai terakhirnya ya, atau straight yang pertama saja, atau straight yang kedua saja, yang terakhir saja. Dia berada pada 480 baris, koma, kemudian 640 kolom. Kita akan tengok nilainya berapa. Straight 2. 103 ya. 103. Kita buat di sini koma 3 maksudnya. Oke, 92. Oke, ini 92 ya. Kemudian kita lihat pada duler ke 46. Oke, 92 dikali dengan 0,5, 46 ya. Jadi dari data straight 2 yang terakhirnya itu adalah 92, datanya pada variabel ini straight 2 pada baris 480, kemudian pada baris 480 kolom ke 640 pada elemen ketiganya, yakni nilainya 92 ini ya. Ini 92 nih. Yang ini 92. Kemudian kita tahu data tersebut nih milik dari straight 2. Kita akan cek hasil dari perkalian data yang ini satu nih dengan 0,5. Yakni yang akan disimpan ke dalam variabel duler. Jadi kita akan cek variabel duler yang sama pada baris ke 480, kolom ke 640 pada elemen ketiganya. Ini seperti ini duler ya. Duler yang kayak ini sama perintahnya. Tapi di sini pada variabel duler dia mengatakan 46. Oke. Jadi kita cek di sini kan nilai duler ini diperoleh dari nilai straight 2 dikali dengan 0,5. Oke. Nilai straightnya yang akan kita cek pada yang ini nilainya 92, kita akan kalikan dengan 0,5. Kita akan cek, ternyata hasilnya 46. Kemudian hasil tersebut ternyata sama dengan 46. Maka operasi yang disimpan, operasi aritmatika dari straight 2 dikali dengan 0,5 yang ini tadi, straight 2 yang ini tadi, straight 2 dikali dengan 0,5, dia akan disimpan ke dalam variabel duler. Ternyata hasilnya benar ya. Oke. Setelah kita cek hasilnya, kemudian kita akan plot gambar tersebut. Kita akan plot, kita buat figur baru. Di sini dia menggunakan perintah subplot ya, berarti akan dibagi dalam satu gambar itu akan dibagi beberapa plot. Kemudian kita akan jalankan yang ini terlebih dahulu, figur subplot 1. Kurang lebih nanti gambarnya akan disimpan di sini ya, yang gambar putih. Kemudian straight 2. Oke, ini tampilnya. Kemudian aksisnya kita off-kan. Kemudian titelnya original. Ini gambar yang original dari straight 2. Ini originalnya. Kemudian subplot 2 kita buat di sampingnya. Ini gambar yang hasil dari duler tadi ya, dari variabel duler seperti ini. Kemudian kita akan aksesnya di off kan. Oke, dia agak gelap ya. Kemudian kita kasih hasilnya duler, hasil dari operasi duler. Oke. Jadi kalau kita ingin merubah variabel duler, tinggal ganti saja dengan yang lain ya, misalkannya hasil operasi aritmatika 1 atau hasil operasi aritmatika pembagian, pengurangan, perkalian juga bisa ya. Oke. Jika ingin mencobanya, bisa kita coba. Di sini perintahnya tadi kita copy saja yang ini. Ini duler straight 2, dia mengambil gambarnya dari straight 2. Kita copy yang di sini dan kita buat contoh tambahan, pastikan oke. Nah, di sini kita akan merubahkan variabelnya.
kita ganti yang jangan dolar. Kita buat tadi ini hasilnya dari perkalian 0,5. Sekarang kita akan buat hasil apa namanya, pengurangan. Tadi crash. Kita buat saja variabelnya operasi 1 saja ya. Operasi 1 di sini kita buat jangan 0,5, kita buat 4 kali dari strip 2, atau kita jangan perkalian tadi sudah kita contohkan. Sekarang kita akan buat bagi pakai perkalian saja. Oke, perkalian operasi operator aritmatika yang sama, perkalian. Cuma di sini kita akan buat operasi 1 yang tadi pengalinya 0,5, sekarang kita akan buat 4. Oke, subplot 1 strip 2 titel original ini sama. Ini image operasi 1 operasi 1, kemudian ini hasilnya operasi 1. Nah, sekarang ini kita akan jalankan bagaimana hasilnya. Oke, ini hasil dari operasi 1. Jika kita lihat yang dari dolar seperti ini, dari dolar tadi pengalinya 0,5, sekarang ini hasil dari operasi 1, dimana gambar originalnya dikalikan dengan 4. Jadi seperti itu ya dalam memanipulasi data image dari angka bulat ya, atau bilangan bulat, dari bilangan integer. Oke, ini seperti ini contoh cuma untuk mengkombinasi ya, kombinasi gabungan. Kita buat gabungan figur ini gabungan ya, gabungan gambar. Jadi ini kalau kita lihat ini gabungan, jadi data satunya, kemudian data data strip yang pertamanya, kemudian ditambah dengan dikali dengan 0,5 nya, itu digabungkan. Jadi setelah digabungkan ternyata menghasilkan transparan ya, gambar yang pertamanya lumayan transparan, kemudian ada agak shadow-shadownya gitu. Jadi seperti ini ya gabungannya, kombinasi dari gambar aslinya dengan gambar manipulasinya. Kurang lebih seperti itu dalam memanipulasi bilangan integer pada data signal dan kemudian pada gambar image. Saya rasa cukup demikian dulu pembelajaran kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.